Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, gambar Rudiana naik pangkat. Wow, gila. Kesaksian Dede dan Liga Akbar palsu. Dan para advokat pun dan juga rakyat Cirebon sampai murka dengan hal ini. Gila, ini mungkin sarkas kali ya. Guys, ini melihat kejanggalan yang terjadi di kasus Vina setelah mendengar kesaksian dari para saksi fakta yaitu AF, Dede dan juga Liga Akbar. Para praktisi hukum dan pengacara Saka dan juga 7 terpidana lainnya dengan tegas menghimbau Bareskrim Polri untuk segera menangkap Ibtu Rudiana dan memecatnya dengan tidak hormat. Nah, berarti benar ya judulnya tadi itu sarkas guys ya. Itu adalah seperti ejekan untuk sebuah institusi mereka ya. Dan bahkan seluruh rakyat dan netizen menyuarakan pecat Rudiana dan penjarakan. Pertanyaannya, apakah berani Kapolri Sigit atau Bareskrim berani? Kan itu Ibtu Rudiana kan juga bagian dari mereka ya guys ya. Nah itu oke guys, tempat berlama-lama lagi seperti pakai videonya, mari saksikan. Let's go. Keterangan AF, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede semua adalah keterangan palsu dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan tanpa dengan hormat, dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadipropam lebih tegas lagi, Kadipropam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Saka Tatal dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana karena beliau Saka Tatal sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Para penyidik-penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang pri kemanusiaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang ada di 7 terpidana dan Saka Tatal. Menurut saya ini bukan sesat tapi semena-mena begitu ya. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar tentang peristiwa yang terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan, dan kemudian akan mempermalukan diri sendiri, lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa itu sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang terpidana. Saya juga nggak tahu ya. Menurut saya ini kan yang kedua kalinya Kapolri memerintahkan dilakukannya pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan dengan kesimpulan dari Propam dan dari Wasum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Kemudian suara perintah Kapolri yang kedua, artinya apa? Artinya Kapolri juga tidak cukup yakin dengan laporan yang pertama tadi, sehingga harus menurunkan tim yang kedua. Gitu loh. Terlepas dari soal itu, kalau Pak Kapolri, Pak Gambar membaca berkas penyidikan dan putusan dari 3 perkara ini, tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan 1001 kejanggalan perkara ini. Gitu loh. Dan tidak perlu menunggu adanya laporan polisi oleh masyarakat, karena juga ada laporan polisi versi polisi yaitu LPA. Jadi polisi bisa menerbitkan LPA untuk melakukan pengusutan sendiri atas temuan-temuannya, gitu. Dan itu jauh lebih baik dibandingkan menunggu laporan dari masyarakat, menunggu proses PK yang terasa sangat bahwa polisi seakan-akan tidak mau dianggap kalah berhadapan dengan kuli bangunan. Ini bukan soal kuli bangunan, ini soal nasib dan hak rakyat Indonesia. Bukan karena mereka status sosialnya apa, tapi mereka punya hak yang sama berdasarkan konstitusi. Yang harusnya juga bisa dipenuhi oleh kepolisian. Kalau mereka terjualimi, kalau menjadi korban kejahatan, tugasnya kewajiban kepolisian untuk mengungkap ini. Jadi nggak perlu menunggu masyarakat buat laporan.
ya, dari berkas penyidikan putusan 3 perkara ini mudah sekali untuk menemukan 1001 kejanggalan. Dan saya rasa sikap Kapolri itu terbaca dari pidato Kapolri yang dibacakan Wakapolri. Ya. Pada kasus Vina, Kapolri sampaikan sejak dari proses penyelidikan lemah scientific crime investigation. Iya. Gitu. Nah, Oh ya guys, apa yang disampaikan kalau nggak Kapolri salah, ini Bapak ini berbeda adalah dengan ketua disampaikan LPSK, oleh bawahannya Lembaga Perlindungan yang Saksi menyatakan dan- tidak ada dan pelanggaran korban gitu ya. terhadap Rudiana misalnya. Nah, ini juga yang menurut saya rasa dari posisi Kapolri tidak meyakini apa yang dijadikan laporan dari bawahannya, gitu. Sehingga harus dibuat tim baru, Iya, sehingga harus dibuat lagi pemeriksaan baru, gitu. Ya. Betul, Jadi betul, itu Pak. gambarannya. Iya. Dan kalau berangkat dari ngomong soal scientific crime investigation, bukti ekstraksi yang secara muncul ini bisa jadi awalan untuk mengusut bahwa bagaimana peristiwa, bagaimana tindak pidana proses peradilannya, ya sejak dari proses penyidikan mengalami banyak masalah. Kalau dari sisi kekuatan saya pikir nggak ada lah. Iya. Ya, tapi secara umum ada situasi di mana mungkin ego tidak mau dinyatakan salah, ya, ego untuk selalu dalam posisi yang benar, gitu loh, dan tidak terima terhadap evaluasi, gitu. Jadi ego ini yang kemudian membuat pihak yang dikuliti ini nggak mau beranjak untuk memperbaiki diri, tapi lebih dalam posisi bertahan saja. Iya. Ya saya rasa nggak ada untungnya buat polisian, gitu. Ya, kita semua butuh polisi, kita butuh polisi yang profesional. Betul, betul ya. Kita ya, butuh polisi yang menghargai asasi manusia. Iya. Kita butuh polisi yang presisi sebagaimana Bukan apa oknum namanya ya, slogan tapi polisi yang cita-cita profesional. dari Kapolri, gitu. Jadi akhirnya gaya masa lalu di mana institusi, ya, lembaga-lembaga merasa paling benar. Kejanggalan yang Iya. kita dapat dari perkara ini bahwa barang bukti mandau yang dipakai dalam perkara Vina Cirebon ini merupakan barang bukti yang dipakai oleh Rivaldi ketika ke dalam kasus senjata tajam, Pak. Di Bon itu. Itu dijadiin barang bukti dalam perkara. Iya. Berarti Mungkin asal pemikirannya Rivaldi kan punya mandau, pernah dipakai untuk kejahatan, makanya dia ditangkap. Mungkin itu pula yang dipakai ya untuk divina gitu ya. Tapi logika kita berkata dia kan ditahan. Iya. Kalau dia ditahan berarti ada kejadian, ada barang bukti, mungkin juga barang buktinya ditahan di sana. Betul. Kok bisa dipakai di peristiwa tanggal? Itulah kejanggalan. Setelah kita mendapatkan kesaksian, kita bertemu dengan klien kami Rivaldi, kita minta kronologis. Tolong kamu bikin di atas materai, ya, di atas materai. Bagaimana kronologis? Tanggal 27 itu dia punya sengketa, ya, dia bermasalah nih. Ya biasalah anak muda Pak, kata lagi pacaran, tiba-tiba ada yang ganggu, kita mau fight kayak gitu. Saya pulang ke rumah, saya bawa mandau, begitu saya ke lokasi tempat tadi orang yang mengganggu itu, tiba-tiba saya ditangkap polisi. Iya, buktinya saja. Iya. Nah, Kena pasal. ditahanlah saya di polsek. Iya. Tanggal 31 tiba-tiba datanglah Sudirman. Ya kan ceritanya, datanglah Sudirman menunjuk ke saya bahwa saya salah satu pelaku, langsung dibox. Iya. Jadi Rivaldi ini punya alibi ya? Banyak. Iya. Oke, mantap ya. Jangankan gitu ya Pak ya. AF atau DD yang merupakan saksi waktu persidangan 2016 lalu, mereka di BAP tapi tidak ada di sidang. Mereka di BAP tapi tanda tangan mereka itu tidak ada di situ ya. Bahkan kata kesaksian Dede ini, Dede tidak pernah menandatangani BAP itu dan juga tidak pernah hadir di sidang katanya ya. Nah, jangankan itu, semuanya bisa direkayasa oleh oknum-oknum yang merusak institusi ini. Nah, itu dia ya. Nah, guys,
Aduh gila. Jadi makin emosi lagi ini ya. Ini dia. Terima kasih banyak ya guys bagian dalam nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan tolong sampai titip pesan di kolom komentar ya guys ya. Thank you. Thanks for watching.